Pengangkatan PPPK 2024 mundur hingga Maret tahun 2026. Bagaimana dengan nasib gaji pertama mereka? Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Rini Widantini mengungkapkan bahwa pengangkatan PPPK 2024 ditunda. Hal ini diungkapkan Rini Widantini saat menghadiri rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi Kedua DPR RI di Senayan. Pada Rabu 5 Maret tahun 2025, rapat tersebut juga turut dihadiri oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Fakrullah. Dalam rapat tersebut, Rini Widantini mengusulkan agar pengangkatan PPPK 2024 dilaksanakan di tahun 2026 awalnya. Rini Widantini mengusulkan pengangkatan PPPK 2024 dilakukan pada Oktober tahun 2026. Namun usulan tersebut mendapatkan penolakan dari sejumlah anggota Komisi 2 DPR. Mereka meminta agar pengangkatan PPPK 2024 dipercepat. Menurut salah seorang anggota DPR, penundaan pengangkatan PPPK 2024 yang terlalu lama akan berdampak pada penganggaran gaji honorer. Akhirnya disepakati untuk pengangkatan PPPK 2024 di bulan Maret tahun 2026. Menteri Rini memastikan bahwa pada bulan Maret tahun 2026, seluruh peserta PPPK 2024 baik tahap 1 maupun tahap 2 akan diangkat menjadi ASN. Jika pengangkatan PPPK 2024, lantas bagaimana dengan nasib gaji mereka? Gaji PPPK ini diatur secara resmi dalam Perpres nomor 11 tahun 2024. Dijelaskan bahwa PPPK akan menerima gaji sesuai dengan golongan dan masa kerjanya. Pegawai PPPK akan mendapatkan gaji setelah mereka menandatangani perjanjian kerja dan juga keputusan pengangkatan yang telah diterbitkan oleh instansi. Jadi pegawai PPPK harus melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat perintah melaksanakan tugas SPMT sebelum resmi menerima gaji. Demikian dikutip dari pojok1.id. Sementara itu, dilansir dari sumber yang sama, pengangkatan PPPK hasil seleksi 2024 dilakukan Maret tahun 2026. Kalau CPNS Oktober tahun 2025, Menpan RB Rini Widantini mengungkap jadwal pengangkatan calon pegawai negeri sipil CPNS dan PPPK hasil seleksi 2024. Bahwa jadwal pengangkatan CPNS disesuaikan Oktober tahun 2025. Sementara jadwal pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK akan dilakukan Maret tahun 2026 atau setahun lagi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widantini menyampaikan ini dalam rapat bersama dengan Komisi Kedua DPR. Jakarta, Rabu 5 Maret tahun 2025. Menurut Rini, hal ini diputuskan usai mencermati hasil pengadaan CASN yang digelar tahun 2024. Dengan mempertimbangkan kebutuhan penataan dan penempatan ASN untuk mendukung program prioritas pembangunan, ucap Rini, dan menjawab secara tuntas berbagai tantangan yang muncul dalam proses pengadaan CASN, penataan ASN nasional secara menyeluruh. Sambungnya, salah satu alasannya, jadwal pengangkatan disesuaikan karena adanya usulan penundaan seleksi oleh beberapa daerah dan adanya usulan penundaan seleksi oleh beberapa daerah, kata mantan Sekretaris Kemenpan RB ini. Oleh karenanya, dia mengusulkan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai setelah disesuaikan. Menpan RB dan Komisi Kedua DPR memutuskan pengangkatan CPNS digelar Oktober tahun 2025, sedangkan pengangkatan PPPK pada Maret tahun 2026. Rini menyebut hal itu bukan penundaan melainkan agar semua CPNS bisa diangkat secara bersamaan. Kan baru diputuskan barusan. DPR sama pemerintah sudah sepakat untuk semuanya akan diselesaikan. Oktober CPNS, kata Rini, usai RDP dengan Komisi Kedua DPR RI, memastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi CASN, tetap diangkat sebagai pegawai ASN. Kata dia, disebutkan Rini, setelah melewati tahapan pengadaan CASN tahun 2024, dia mencatat ada beberapa hal yang perlu dievaluasi, yaitu terkait adanya sejumlah instansi yang menunda penyelesaian dan pengadaan CPNS. Yang kedua adalah usulan formasi yang disampaikan pemerintah itu tidak optimal. Jadi, tidak sesuai dengan data kami, kata dia. Kemudian ada instansi yang tidak mengusulkan formasi sesuai kualifikasi pendidikan dan jabatan bagi pelamar yang sudah terdata di dalam database Badan Kepegawaian Negara BKN. Selain itu, ada juga pelamar yang mendaftar pada unit kerja yang tidak sesuai dengan data yang bersangkutan. Sementara untuk non-ASN-nya atau P3K-nya di Maret 2026. Kata Pak JK sih lebih cepat lebih baik. Jadi supaya kita ada kepastian menunggu, karena begini, yang terkait P3K ini kan harus menunggu gelombang kedua juga.
Jadi harus disamain. Jadi nanti ada kesannya bahwa gelombang satu, gelombang dua, nanti itu jadi problem lagi Pak Tovan. Seolah-olah kita membeda-bedakan mereka. Jadi ketua, ya, iya ketua. Sebaiknya P3K ini yang lulus ini secepatnya ketua. Ya, tahun ini juga yang P3K. Nah, karena sudah lama sekali dia persiapannya. Nah, setiap hari balik ke sini. Ya mungkin tidak tahun ketua. Ada tahun lain lagi teman-teman? Enggak, yang penting Ya. saya sepakat apa yang disampaikan ketua tadi. Sekalian ini tadi loh, Pak. Karena P3K-nya Maret 2026 kan. Sekaligus Pak tolong yang itu tadi loh. Yang formasi-formasi suruh buka. Formasi-formasi yang mungkin belum dibuka oleh pemerintah daerah. Sepertinya jangan himbauan dari perintah. Saya nggak tahu himbauan atau perintah atau gimana. Tapi kalau BKN ke pemerintah daerah ya nggak bisa perintah soalnya himbauan. Yang perintah mungkin Kementerian Dalam Negeri, makanya koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Itu Pak. Yang lain? Enggak, pimpinan. Ayo, Pak. Tambahan aja pimpinan. Begitu. Ya, artinya kalau Bu Menteri sudah memberikan kepastian di Maret 2026, ini harus segera dilaksanakan, lalu koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar kawan-kawan di daerah bisa membayar gaji mereka melalui barang dan jasa yang secara aturan sudah dilarang melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Ini yang jadi masalah Bu ini. Kan kita nunggu setahun nih, maka nggak mungkin kita tidak menggaji orang selama setahun 3 bulan. Berarti kan kalau 12 bulan tambah 3 bulan, 15 bulan tanpa gaji, alangkah kejam kita dengan mereka. Karena apa? Undang-Undang ASN melarang membayar mereka. Ini kan harus dicari terobosan hukumnya agar pemerintah daerah tetap bisa membayar melalui barang dan jasa. Ini harus dipikirkan bersama ini. Jangan kita mundur-mundur jadwalnya. Ada orang yang hampir berapa? 1 juta orang ini nanti nggak dibayar selama 15 bulan ke depan. Nah ini kalau 1 juta orang semuanya berdoa dengan kita, sial kita nih Bu. Jangan sampai kita, ini ada Pak Kiai di belakang, jangan sampai kita didoain jelek oleh 1 juta orang. Itu aja. Terima kasih pimpinan. Kiraos. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan Pan RB tadi sudah sangat jelas, banyak sekali upaya percepatan penyelesaian penataan pegawai ini. Ada 3 keputusan Menteri Pan RB, 3 surat Menteri, 10 kali rapat, dan seterusnya di halaman 27. Ya, jadi cepat saja tentukan waktunya, jangan ada penundaan. Kalau bisa ya, seperti Ketua tadi sebutkan, Oktober 2025 CPNS sudah selesai. Gitu.